mencapai mufakat dengan klub. Kalau memang, dan kita sudah menyurat ke klub, kalau memang tidak ada etikat baik dari klub, itu yang baru kita proses ke NDRC, kita submit, kita... Gerak cepat Alex Pastor analisa kekuatan lawan. FIFA tolak supporter tanda di Super League 2025-2026. APPI bongkar borok klub Super League. Fakta dibalik adu penalti dramatis Garuda Muda. Simak kabar selengkapnya hanya di Mas Face Update. Gerak cepat Alex Pastor analisa kekuatan lawan. 2 bulan lagi, Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan pertandingan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Segala persiapan pun dilakukan, termasuk melakukan uji tanding dengan Kuwait serta Lebanon pada FIFA Matchday September 2025 mendatang. Jelang momen itu, asisten pelatih Alex Pastor pun sudah melakukan persiapan sedini mungkin. Hal itu terlihat dari postingan Instagram Stories pribadinya. Terlihat Alex Pastor membagikan momen ketika dirinya mempelajari gaya bermain lawan Timnas Indonesia yaitu Kuwait. Menariknya, Kuwait bukan lawan yang asing bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia pernah melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Juni 2020 silam. Ya, laga tersebut bisa dibilang menjadi momen kebangkitan sejati bagi skuad Garuda, sebuah titik awal yang membawa Timnas Indonesia berada di level seperti sekarang ini. Kemenangan dramatis 2-1 di kandang lawan tidak hanya mematahkan rekor buruk, tetapi juga menyuntikkan kepercayaan diri yang luar biasa. Lantas, mengapa laga itu disebut-sebut begitu fundamental? Karena berkat kemenangan heroik itulah yang membuka jalan bagi Indonesia untuk akhirnya kembali tampil di panggung Asia setelah penantian panjang selama 16 tahun. Kemenangan atas Kuwait menjadi pemantik. Sejak saat itu performa Timnas Indonesia terus menunjukkan grafik menanjak. Kini Kuwait akan membantu Timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kuwait dipilih sebagai lawan karena skuad Garuda bakal menghadapi tim-tim kuat lain dari Timur Tengah. Berkat laga uji coba inilah kekuatan lawan di ronde keempat nanti dapat dianalisis. Karena Timnas Indonesia tergabung di grup B ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Arab Saudi serta Irak yang notabene juga dari negara-negara Timur Tengah. Fakta dibalik adu penalti dramatis Garuda Muda. Beralih ke Timnas U23. Dalam pertandingan Piala AFF U23 yang mempertemukan Timnas Indonesia dengan Thailand pada laga semifinal yang berakhir atas kemenangan skuad Garuda 7-6 lewat adu penalti. Ada fakta menarik di balik drama adu penalti Timnas Indonesia U23 melawan Thailand di babak semifinal Piala AFF U23 2025. Hal ini disampaikan oleh Kapten Timnas Indonesia U23 Kade Arel. Berawal pernyataan dari Coach Ripan yang madu podcast Sport 77, di mana dirinya sering mendengar kalau dari timnas senior yang dulu pada fase penalti pada nggak mau nendang. Merespon pertanyaan tersebut ketika babak extra time berakhir, para pemain ke bench mendapat instruksi dari pelatih Gerald Vandenberg. Pelatih nanya gini, siapa yang mau nendang? Lihat-lihatan semua bang. Lihat-lihatan semua. Lihat-lihatan. Gak ada yang mau nendang bang. Dalam situasi jelang penalti, asisten pelatih Coach Frank Van Kempen langsung menunjuk para pemain yang akan bertindak sebagai eksekutor penalti. Di mana KDL mengaku dirinya yang pertama yang ditunjuk, mentalitasnya pun diuji. Dengan stadion yang penuh, ia hanya membayangkan dirinya dan kiper saja yang berada di sana. Ada hal menarik lain, pemain yang ditunjuk saat itu hanya berjumlah 5 orang. Selepas pemain tim lawan gagal mencetak gol, KDL mengaku bahwa para pemain bingung. Kita lihat-lihatan semua nih. Siapa yang nendang? Siapa yang nendang? Ada Ferrari juga kan? Per ambil per. Akhirnya Buffon, ya udah kita semangatin lah bareng-bareng. Okay. Ayo. Pemain Bali United itu mengaku bahwa penendang terakhir saat itu tidak ditunjuk oleh pelatih, murni keputusan di antara para pemain. Tak sampai di situ, KDR memuji mental dari Hoki Caraka yang begitu tenang meski saat itu habis dihujat di Instagram. Sih bang, saya mikir Hoki tuh mentalnya kuat banget waktu itu. Jadi Hoki udah mau nendang ini, jalan mau nendang. Sebelum kita nendang itu kita harus tos dulu ke teman-teman, tos dulu. Aku tanya Hoki, Hok siap nggak? Aku tanya gitu. Dia bilang gini, siap. Ini adu penalti. Ini dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Wah, kelas kau Hok. Aku gituin, ayo, good luck Hok gitu. Kekompakan inilah yang menjadi kunci keberhasilan Garuda Muda menuntaskan drama adu penalti dengan kemenangan. Meski penuh tekanan, para pemain saling mendukung dan menjaga mental satu sama lain di momen krusial tersebut.
APPI bongkar borok klub Super League. Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Profesional Ahmad Jufrianto mengungkapkan bahwa 4 tim BRI Super League masih menunggak gaji pemain meski musim baru 2025-2026 akan dimulai pada Jumat 8 Agustus. Namun pria yang karib disapa Jupe tersebut menolak untuk membuka identitas sobat kesebelasan BRI Super League yang tidak kunjung memenuhi upah pemainnya itu. Jupe menjelaskan bahwa 3 klub diantaranya dalam korespondensi dengan APPI dan 1 tim sedang diproses NDRC Indonesia. Total pembayaran yang belum diselesaikan itu sekitar 4,3 miliar. Jumlah pemainnya ada 15 dari 4 tim. Ucap Jufrianto yang masih aktif membela Persib Bandung itu. Selain BRI Super League, Jufrianto mendapatkan laporan bahwa 9 klub Championship 2025-2026 juga masih menunggak gaji pemain dengan nominal 3,6 miliar. Lantas bagaimana dengan Liga 3? Jufrianto menyebut bahwa sejumlah tim masih menunggak gaji pemainnya dengan total 2,5 miliar. Bahkan 1 klub belum menjalankan putusan DRC FIFA. Tak heran jika banyak pihak menyebut bahwa sepak bola Indonesia masih digerogoti oleh pihak-pihak tidak sehat. Bahkan disebut-sebut masih dikuasai oleh mafia bola dari dalam tubuh persepak bolaan nasionalnya sendiri. FIFA tolak supporter tandang di Super League 2025-2026. Supporter away tetap dilarang hadir di stadion pada gelaran BRI Super League 2025-2026. Direktur E-League Ferry Paulus mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan FIFA terkait supporter away ini. Harapannya supporter tandang ini bisa datang ke stadion langsung. Dalam jumpa pers dengan media, Ferry Paulus menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu persetujuan dari FIFA. Seperti diketahui, larangan supporter tandang telah berlaku selama 2 musim terakhir pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Lalu alasan penolakan ini juga tak lepas dari adanya kelakuan oknum supporter Persib Bandung yang euforia berlebihan saat laga terakhir mereka. Saat pertandingan tersebut ada oknum supporter yang mengulung rumput, ada juga flare yang dinyalakan. Bertepatan juga dengan adanya perwakilan FIFA yang hadir. Menurutnya, FIFA sebenarnya sudah memberikan lampu hijau untuk kehadiran supporter tamu musim ini sebelum penutupan Liga 1 2024-2025. Namun setelah melihat kejadian tersebut, FIFA pun mempertimbangkan kembali. Meski belum mendapat izin, Ferry Paulus menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya memenuhi persyaratan FIFA. Supporter tandang masih belum diizinkan, masih seperti yang lalu, tapi kita akan terus berupaya supaya mendapatkan ruang atau izin dari sana. Bisa jadi mungkin 3-4 bulan yang akan datang, mudah-mudahan di putaran kedua sudah bisa. Tutup Ferry.